Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Anggraini dengan NPM 200019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas 5 surveillance kesehatan masyarakat mengenai konsep dasar sistem surveillance. Yang mana soal yang pertama yaitu menjelaskan yang dimaksud dengan sistem surveillance dan berikan contohnya. Sistem surveillance itu sendiri adalah suatu sistem yang dilakukan terus-menerus meliputi pengumpulan, analisis, interpretasi data frekuensi distribusi penyakit, status penularan, serta ukuran-ukuran dalam suatu populasi tertentu yang didefinisikan dengan jelas sehingga dapat diambil tindakan apabila diperlukan. Contoh dari sistem surveillance kesehatan masyarakat. Misalkan pada sistem pencatatan dan pelaporan data pada program DBD di Puskesmas Jagir. Pelaksanaan surveillance DBD penyakit dibantu oleh kader jurmantik yang mengumpulkan data terkait faktor risiko penyakit DBD pada setiap rumah di wilayah kerja Puskesmas Jagir. Kader jurmantik selanjutnya mengumpulkan data tersebut ke Puskesmas. Petugas surveillance di Puskesmas merekap data-data yang telah terkumpul dan dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Kemudian soal yang kedua yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh tujuan dari sistem surveillance. Tujuan sistem surveillance menurut Detkes RI 2004A adalah untuk mencegah dan pengendalian penyakit dalam masyarakat sebagai upaya deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa atau KLB, memperoleh informasi yang diperlukan bagi perencanaan dalam hal pencegahan, penanggulangan maupun pemberantasannya pada berbagai tingkat. Contoh tujuan dari sistem surveillance yaitu mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan adalah data epidemiologi yang jelas dan ada hubungannya dengan penyakit yang bersangkutan. Data ini dikumpulkan guna untuk memperoleh informasi, mengetahui penyebab penyakit dan karakteristik, misalkan penyebab kasus DBD di Kecamatan Kota Tangah. Maka Puskesmas Anak Air Kota Tangah melakukan pengevaluasian dan memonitoring penyebab dari kasus DBD tersebut melalui data yang ada. Dan soal yang terakhir yaitu mengemukakan dan menjelaskan serta memberikan contoh dari manfaat surveillance. Manfaatnya yaitu mengetahui gambaran epidemiologi masalah kesehatan atau penyakit. Yang dimaksud dari gambaran epidemiologi dari suatu penyakit adalah epidemiologi deskriptif. Epidemiologi deskriptif penyakit itu menurut waktu, tempat, dan orang. Contohnya dengan sistem surveillance yang terstruktur, kita dapat mengetahui data pasien yang terkena HIV/AIDS di Kota Padang beserta jumlahnya. Kemudian menerapkan prioritas masalah kesehatan. Minimal ada 3 persyaratan untuk mendapatkan prioritas masalah kesehatan untuk ditanggulangi, yaitu besarnya masalah, adanya metode untuk memecahkan masalah, dan terjadinya biaya untuk mengatasi masalah. Kemudian perencanaan program, bahwa informasi surveillance berguna untuk pengendalian dan penanggulangan masalah kesehatan. Jadi suatu program itu sangat baik dibentuk kalau kita punya dasar masalahnya, lalu kita menyusun program sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, siapa mayoritas yang kena penyakit tersebut, kemudian penyebabnya apa, dan laporan-laporan itu baru kita bisa menyusun program yang baik dan tepat sasaran. Contohnya kenaikan angka penyakit gizi buruk pada balita dilihat melalui data yang didapat dari sistem surveillance akan menentukan program apa yang akan direncanakan ke depannya untuk menghadapi penyakit ini. Kemudian untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan, atas dasar data kunjungan ke puskesmas dapat diperkirakan cakupan pelayanan puskesmas terhadap karakteristik tertentu dan penderita dengan membandingkan proporsi penderita menurut karakteristik yang berkunjung ke puskesmas dan proporsi penderita menurut karakteristik
karakteristik yang sama di populasi dasar data statistik dari daerah yang bersangkutan. Dan yang terakhir, kewaspadaan dini terjadinya KLB. KLB adalah suatu keadaan di mana terjadinya peningkatan frekuensi suatu penyakit dalam periode waktu tertentu di suatu wilayah di Indonesia. Penyakit menular yang sering menimbulkan KLB adalah penyakit diare, infeksi saluran pernafasan, dan lain-lain. Sekian jawaban dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya Mutia Anggraini. Mohon maaf, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.